Kaget ya Bu ya? Kaget. Ya semoga yang kaget yang datang ke sini Bapak Ibu bawa penyakit pulang dari sini bekal maulid penyakitnya disembuhin sama Allah. Keluarin suaranya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqta'ami Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab salamnya lemes banget ini ya. Kita doain ibu-ibu yang jawab salamnya kita kompak semangat besok dapat mantu orang kaya. Dasar mata duitan. Ulang sekali lagi biar ceria, biar sekata, biar cetara membahana ke angkasa, masuk ke rumah sukma, nyut-nyutan dalam dada. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lembut ini. Salah benar. Siapa yang masuk mulut doang? Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wasilatil arham wa nahana 'anil tafarruqi wal ikhtisar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah bil fadli wal in'am. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wa asyraful anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim fanalu darajatan ikram. Amma ba'd. Ya masuk dalam salamnya repot ini. Enggak, untungnya saya pakai celana dalam untungnya. Kalau enggak babek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Basuni selaku MUI Desa Tujuan. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Sayyidi. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Mukidin. Juga terhormat kepada Bapak Kiai Sobihis. Juga terhormat kepada Bapakku, ada Bapak Cesko dan Ibu Hajah Sripini. Yang terhormat kepada Bapak Suparno SPD selaku DKM Masjid. Yang terhormat kepada Ustadz Kalimik selaku Ketua Panitia dan tokoh masyarakat ada Musrema. Kita doain mudah-mudahan para guru kita, alim ulama kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dipanjangkan umurnya dan selalu diberikan keberkahan di dalam hidupnya.
Demikian mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa menyebutkan satu persatu nama-namanya, emang nggak ada lagi di kertas. Tapi tidak mengurangi rasa tapi tidak mengurangi rasa hormat untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Dan juga yang sama-sama demikian hormati para asatidzah, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujat, serta Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami cintai. Salam kenal dari dai aksi Doni Dian dari Bekasi. Itu doang tepuk tangan ya. Bapak Ibu gimana kabarnya malam hari ini, sehat? Alhamdulillah. Saya tadi turun dari mobil melihat Bapak sama Ibu di sini kumpul, semua wajah-wajahnya ceria, insya Allah calon-calon penghuni surga. Sebelumnya kita mau nanya dulu nih, boleh nggak? Ibu semua, Bapak juga kenal sama kita berdua? Emang kenal di mana? Di TV, ini udah siang. Gantengan di TV apa aslinya, Bu? Ya Allah. Jadi alhamdulillah Ibu, waktu itu kita di aksi Indosiar tahun 2019, waktu itu kita dapat juara 3. Di sini waktu itu ibu-ibu pada kirim dukungan SMS enggak? Enggak tuh. Gak pantas kita juara 3. Coba di sini pada kirim SMS juara 1 kita. Alhamdulillah karena masuk 3 besar tahun 2020 ditelepon lagi sama Indosiar buat ikut aksi. Tahun 2020 waktu itu lagi pandemi Covid ya. Jadi aksinya di rumah, beraksi di rumah saja. Dapat juara 3 lagi tuh. Gak pada SMS. Alhamdulillah ditelepon lagi sama Indosiar buat ikut aksi tingkat Asia yang diikuti oleh 5 negara tahun 2021 kemarin. Doni Dion salah satunya yang mewakili Indonesia, alhamdulillah mendapatkan juara 1. Kita mohon doanya dari Bapak, Ibu, para ustadz, kiai, ajengan, ustadzah, doain mudah-mudahan Doni sama Dion kedepannya tambah berkah. Amin. Masih semangat, Bu? Masih semangat, Bu? Kalau masih pada semangat, nanti Doni Dion mau sapa semua. Nanti kalau Doni Dion bilang salam takwa, semua di sini kompak jawabnya berkah, berkah, berkah. Boleh? Ayo kita coba. Salam takwa. Alhamdulillah. Cakep. Man barusan ada ibu-ibu yang ngomong di pojokan. Ngomong apa tuh? Itu kok Doni Dion kok cadel sih gitu katanya. Tuh. Kenceng banget yang pernah ketawain itu tuh. Nah, karena emang kedengeran tadi. Oh kedengeran ya. Apa ngomong berkah, berkah, berkah. Kedengeran kita aja. Oh iya. Karena kalau orang normal ngomong R pakai lidah. Kalau kita pakai tenggorokan ngomongnya. Jadi bunyinya main. Coba kalau ular melingkar gimana? Ular melingkar di atas pagar beda. Oh iya beda, enak, gak enak. Tapi nggak masalah. Gak masalah kenapa? Walaupun kita cadel, tapi muka kita ganteng cuy. Para bapak dan ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita sama-sama memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa saya bilang bulan penuh berkah? Karena di dalamnya dilahirkan sosok insan kamil, yaitu Muhammad bin Abdullah. Bulan Rabiul Awal, bulan Maulid adalah bulan yang penuh berkah. Kenapa? Karena salah satunya semua tukang dagangan pada laku. Nah emang itu ibu makan di depan nggak pakai duit apa? Kan pakai duit belinya. Laku semua. Beli baju koko laku, peci laku, gamis laku. Makanya luar biasa. Saya datang di sini ibu-ibu bajunya beda-beda tuh. Dia ada hitam,
Ini yang beda lagi, ada kuning, lalu ada hijau, yang lain-lain. Emang kalau pengajian gini paling banyak kan emak-emak ya? Iya, ibu-ibu kan pengajiannya nggak cukup satu, betul nggak Bu? Majelis taklimnya banyak, betul nggak? Majelis taklim banyak, ibu-ibu bajunya juga banyak. Mohon maaf, kadang-kadang sampai pada ngutang itu baju. Mohon maaf Pak Kiai, ibu-ibu juga kadang-kadang kalau datang ngaji bawa tas gede-gede banget. Dikirain isinya buat Al-Quran, catatan lah buat bungkus makanan. Orang bisa. Tapi baru salam, udah pisang masuk. Akhirnya kita ngaji kumpul kayak gini, artinya berkah. Dan mudah-mudahan kita semua yang kumpul pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah dengan sebab kita rayakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang paling dapat berkahnya kalau bulan-bulan seperti ini nih tukang sound system. Benar nggak Bu? Acara di mana-mana di masjid pasti pakai sound system. Makanya kita doain biar abang sound system masuk surga sama sound-soundnya, amin. Kali nanti di surga kita dangdutan Bang. Bulan Maulid adalah bulan yang penuh berkah. Yang mana pada saat ini Bu, umat Islam di seluruh penjuru dunia manapun bahagia berkumpul menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan kita aja sebagai manusia, tapi seluruh makhluk hidup, hewan dan tumbuhan pun ikut bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Jadi pada kesempatan saat ini, ayo sama-sama kita ngaji. Kita gali apa keistimewaan baginda Rasulullah, bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah, supaya kita kenal dengan baginda Rasulullah. Karena gimana kita pengen cinta, gimana kita pengen sayang, gimana kita pengen ittiba Rasul, kalau kita aja belum kenal dengan baginda Rasulullah. Betul apa betul? Karena kalau kita pengen cinta dan sayang, maka harus kenal dulu siapa yang orang kita cinta. Mustahil orang yang mencintai tidak kenal siapa yang dia cintainya. Makanya harus kenal dulu. Ya kayak ibu dulu nih, sebelum nikah sama bapak, sebelum jadi suami istri kan kenal dulu. Baru tumbuh rasa sayang, rasa cinta, baru jadi suami istri, betul nggak? Begitupun sama. Kenal dan cinta dulu dengan Rasulullah, kenal dulu. Cuman zaman ibu sama zaman saya beda nih. Kalau zaman saya anak-anak muda cari pasangan, cari pacar, cari jodoh lewat sosial media, ujung-ujungnya ketipu sama foto profil. Foto profilnya cakep Bu, bening, mulus, pakai filter Instagram. Begitu pas ketemu, ya Allah, mukanya putih, lehernya hitam. Malah kadang-kadang itu pakai baju yang setengah perutnya pada habis bekas cacar, betis juga pada ngebul ya. Kalau di fotonya mah cakep banget ya. Semua sekarang zamannya online media sosial, jangankan yang muda, ibu-ibu juga saya yakin di sini banyak yang pada main TikTok. Banyak nggak? Banyak. Coba kita lihat Pak Bu, anak muda zaman now, kenalannya di Facebook, betul nggak? Pacarannya pindah ke WhatsApp, nanti nikahnya di Instagram, ngadain resepsinya di TikTok, sekalinya pengen punya anak beli di Shopee. Enak banget tinggal beli. Online semua zamannya. Iya kayak sekarang nih ibu-ibu pada pakai HP tuh nggak gambar kamen saya, sama dia kan buat di-update di status WA tuh. Nanti captionnya lagi dengerin ceramah Ustadz Kembar Ganteng. Jadi begitu, kenal dulu dengan baginda Rasulullah supaya tumbuh rasa cinta dan sayang. Baginda Rasulullah SAW Bu, beliau adalah sosok insan kamil, manusia yang mulia, manusia agung yang begitu sempurna. Beliau Rasulullah, beliau Rasul
tapi pangkatnya lebih tinggi daripada 313 rasul. Dalam riwayat lain dinyatakan 315 rasul. Beliau Nabi, pangkatnya lebih tinggi daripada 124.000 nabi. Basyarun, nakal basyar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Makanya Rasulullah manusia yang luar biasa, nabi yang terakhir. Makanya jangan percaya bu, kalau zaman sekarang ada orang-orang ngaku-ngaku nabi, mau kata sakti kayak apa kayak, jangan percaya. Nabi Muhammad nabi yang terakhir, namanya juga enak, Muhammad bin Abdullah, Muhammad yang artinya yang terpuji. Kalau kita mau salawatan juga enak, ya Habibi ya Muhammad. Enak nggak bu? Enak sebab namanya Muhammad. Coba kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, namanya Mamat, buat salawatan kagak enak. Ya Habibi ya Mamat, kagak enak banget gitu. Makanya jangan percaya Rasulullah adalah manusia paling sempurna. Yang membedakan kita dengan baginda Rasulullah, Nabi makan, tapi makannya sedikit. Nabi tidur, tapi tidurnya sedikit. Nabi tampan, tapi nggak pakai filter Instagram. Beda sama kita. Kita mau dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan, dikit-dikit salah, dikit-dikit lupa, dikit-dikit maksiat. Lama-lama kepala sakit karena sering bobo cantik, hati resah karena doyan gibah, hidup gak tenang karena banyak utang, perut sembelit, akhirnya sering cepirit. Rasul luar biasa, beda sama kita. Rasul tidur, kita juga tapi tidurnya kita dan Rasul beda. Rasulullah tidurnya sedikit. Rasulullah walaupun udah dijamin masuk ke dalam surga, tidurnya sedikit. Banyak berdoa, bermunajat, mohon ampun kepada Allah, bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga ingin mohon ampun kepada Allah, kepada kita semua umatnya. Rasulullah makan tapi makannya sedikit. Kalau kita sedikit tuh berapa tuh? Kadang-kadang di kita 2 piring tuh. Mana kadang-kadang makan paling banyak, bersyukurnya sedikit, nggak tahu di. Makanya kalau kita pengen mencontoh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kalau makan itu nggak lebih nggak kurang daripada 9 suap ibu. Nggak lebih nggak kurang daripada 9 suap, saking menjaga supaya perutnya nggak terlalu kenyang, supaya bisa beribadah dengan baik. Bisa nggak kita contoh? Bisa. 9 suap makan, tapi satu suapnya satu suap yang normal. Ini 9 suap, satu suapnya segini. Nggak sama aja. Makanya kalau kita makan baca Bismillah. Doa makan kenapa? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Minimal kalau mau makan baca Bismillah nih minimal. Nah, saya kasih tahu kata baginda Rasulullah, siapa yang memulai suatu perkara yang penting yang tidak diawali dengan Bismillah, maka keberkahannya akan terputus. Maka saya kasih tahu ibu, kalau ada orang yang makan hari ini nggak baca Bismillah, pasti besok dia lapar lagi. Benar apa enggak? Ada ibu yang belakang ngomong nggak usah baca doa Ustaz, emang besoknya pasti lapar lagi. Artinya apa Pak Bu? Rasulullah mengajarkan untuk selalu bersyukur, bukan hanya kepada hal-hal yang besar saja, tetapi juga hal-hal yang saat ini kita rasakan. Padahal kita tahu baginda Rasulullah sosok yang sangat mulia, yang udah Allah jamin masuk ke dalam surga. Tapi kehidupannya baginda Rasulullah begitu sederhana. Rasulullah sebagai khalifah saat itu, tapi pakaian kebesarannya bukan jubah yang sampai menyeret ke jalan, melainkan jubah yang penuh dengan tambelan. Rasulullah sebagai khalifah saat itu, tapi
tapi tempat tidurnya bukan ranjang empuk yang harganya berjuta-juta, melainkan hanya pelepah kurma. Sederhana baginda Rasulullah, besar-besar masuk dalam besar kamar. Pantesan beli-beli gimana gitu. Bukan apa, tapi kan naik gitu. Ini bawa betis. Luar biasa baginda Rasulullah. Rasul sederhana, cuma Rasulullah bukan orang miskin. Rasul kalau mau minta mah udah pasti dikasih sama Allah. Bahkan Rasul nggak minta aja, Rasul ditawarin sama Allah. Ya Muhammad, kalau seandainya gunung-gunung yang ada di kota Mekah saya ubah jadi emas buat kamu mau apa enggak? Rasul tetap nolak. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan kalau seandainya butiran pasir yang ada di kota Mekah diubah semuanya menjadi emas dikasih untuk Muhammad, engkau mau apa enggak? Rasul jawab, enggak ya Allah, saya enggak mau. Lebih baik saya kenyang sehari, lapar sehari. Kalau saya kenyang, saya bersyukur dan memujimu, dan kalau saya lapar, saya berakap dan berdoa kepadamu. Tuh, kira-kira kita bisa nggak kayak Rasul begitu? Kira-kira bisa nggak? Bisa, cuma susah. Bawa lapar sedikit aja, bawa ada marah-marah mulu, betul? Iya, Masya Allah. Tapi Rasulullah, walaupun beliau ditawari kekayaan oleh Allah, beliau nggak mau. Tapi apa yang beliau minta dalam doanya dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku nanti di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Bu, ini doa yang gak pernah kita baca. Emang ibu pernah habis sholat baca doa kayak tadi? Enggak, gak pernah. Jangankan doa, aminin aja, aminin gak mau. Barusan saya baca Allahumma ahyini miskinan, nggak ada yang aminin di sini karena doanya lain. Coba yang lain gimana doanya? Kalau doanya begini, amin. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan yang berlimpah. Nah, pakai suruh udah amin dulu, dasar mata duitan. Bukan mata duitan, kata ibu-ibu. Zaman sekarang tuh mesti pakai duit, betul nggak Bu? Iya tuh, realistis ibu-ibu mah. Emang uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh betul nggak Bu? Betul. Kalau begini mah mama paling kenceng. Iya, Rasulullah bukan orang miskin. Rasulullah orang yang kaya, namun minta sama Allah supaya hidupnya sederhana. Bu. Kita lihat baginda Rasulullah dulu ketika menikahi Sayyidatina Khadijah, mahar yang beliau kasih itu 20 bako. Unta muda betina satu aja harganya 50 juta. Gak tahu kalau sekarang mah. Nabi ngasih 20, berarti total udah 1 miliar itu Nabi ngasih. Belum sama dinar, dirham, emas dan lain-lain sebagainya. Jadi Nabi orang kaya atau orang miskin? Nabi orang kaya, cuma Nabi minta sama Allah supaya hidupnya sederhana. Sebab Nabi tahu umat-umatnya banyak orang yang tidak mampu, dan Rasulullah pengen menghibur orang yang miskin. Makanya supaya dikumpulin sama orang-orang miskin, dan orang yang miskin masuk surganya duluan ketimbang orang yang kaya. Jadi pengen jadi orang kaya atau orang miskin? Wah, kaya tetap. Kaya tapi kaya yang dermawan. Kaya yang dermawan. Kita yang saat ini dititipkan harta yang lebih oleh Allah jadi orang kaya, jadi orang kaya yang dermawan, dia hidupnya berkah. Atau mungkin saat ini kita mendapatkan ujian, dikasih hidup yang miskin oleh Allah, terus bersyukur supaya nikmatnya ditambah. Terus kita bersyukur sama Allah. Kadang-kadang mohon maaf Bu, kita bersyukur sama Allah itu kalau dikasih rezeki yang kelihatan doang. Apa contohnya? Uang tuh. Suami tanggal muda pulang gajian bersyukur kencang banget.
Kita nggak sadar malam hari ini kita semua dikumpulin oleh Allah, dikasih sehat sama Allah, itu rezeki bukan? Rezeki. Coba sekarang saya tanya, kita seandainya punya uang banyak tapi badan nggak sehat, kira-kira nikmat apa enggak? Enggak. Mau makan makanan yang enak tetap lidah terasa pahit, betul nggak? Pengen jalan-jalan liburan nggak bisa, betul nggak? Yang ada uangnya habis buat berobat mulu, betul apa betul? Kita punya mata sekarang masih bisa ngelihat dengan enak, rezeki apa bukan? Kuping masih bisa ngedengar dengan enak, rezeki atau bukan? Semua yang kita rasain hari ini bu, mata, mulut, tangan, kaki, semuanya masih kita rasain dengan enak, itu adalah rezeki yang paling mahal yang saat ini kita punya. Nafas kita masih bisa bernafas dengan santai, dengan bebas semuanya. Kita lihat ada orang yang nafasnya pakai tabung oksigen bu, sekalinya habis beli lagi, kan mahal itu. Sekarang kita masih bisa bernafas dengan nikmat, itu adalah rezeki yang paling mahal yang saat ini kita punya. Maka harus banyak bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayatnya kita udah sama-sama tahu. Kalau kita selalu bersyukur kepada Allah dengan semua nikmat yang Allah kasih buat kita, baik banyak maupun sedikit, kalau bersyukur kepada Allah, Allah bakal tambahin nikmat buat kita. Tapi kalau kamu kufur nikmat, dikasih ini ngeluh, dikasih itu ngeluh, dikasih yang sedikit ngeluh, yang banyak ngeluh, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Lama-lama maju makin banyak yang masuk ini ya. Jadi nanti ibu pulang dari sini bawa ilmu tentang syukur. Syukuri aja bu. Ibu punya suami kerjanya ngojek sehari walaupun cuma dapat 7 juta, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu besok pulang ngojek bawa uang 20 juta. Kok kenceng banget tukang ojek 20 juta? Kan bos ojek. Kenceng. Walaupun kita punya rumah masih mengontrak, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu nanti bisa beli rumah yang mewah. Walaupun hari ini masih ada yang belum dikasih keturunan oleh Allah, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu pulang dari sini berkah maulid dikasih keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian pulang ceramah dari sini enggak bawa apa-apa, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu abis dari sini dikasih amplop sama gua. Ya emang biasanya kalau Nurhidion pulang ceramah ada aja tentengan biasanya. Kalau di sini nggak ada mah ya nggak apa-apa. Namanya kepanitia mah ke Ustadz Suparno ketua DKM kayak ke orang tua sendiri. Cuma selagi masih bisa, mohon maaf panitia kalau usahain ya. Luar biasa. Apalagi keistimewaan bagi Rasulullah. Dalam kitab Al-Zanji dinyatakan syadidul haya wa tawadu. Baginda Rasulullah itu orangnya sangat pemalu dan rendah hati. Rasulullah sangat pemalu. Suatu ketika baginda Rasulullah naik ke atas Ka'bah ingin membetulkan kiswah tuh kain Ka'bah. Gak sengaja jubahnya Rasulullah ketiup angin.
tersingkapnya betis baginda Rasulullah kelihatan tuh gara-gara ketiup angin, kelihatan sama para sahabat yang di bawah. Akhirnya baginda Rasulullah turun dari atas Ka'bah dengan kondisi muka yang sangat memerah karena saking malunya itu baginda Rasulullah. Coba kita lihat anak-anak remaja zaman sekarang, urat malunya udah pada putus semua. Enggak, enggak. Tapi beda sama anak remaja di sini. Oh beda. Di sini anak remajanya semua insya Allah remaja yang soleh dan solehah. Amin. Buktinya sekarang pengajian begini banyak anak remajanya. Betul. Tapi saya ngomongin fakta lu. Anak remaja kebanyakan saat ini udah hilang rasa malunya. Saya kalau di jalan, apalagi sekarang nih malam minggu,